Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai matematika di SD kelas 4, yaitu tentang KPK dan FPB. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang KPK dan FPB, teman-teman semua harus memahami terlebih dahulu apa itu kelipatan dan apa itu faktor. Kelipatan yaitu mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya, mencari kelipatan dari bilangan angka 2, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Hasil dari perkalian tadi yaitu 2, 4, dan 6 merupakan kelipatan dari angka 2. Selanjutnya faktor merupakan bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan dengan hasilnya tidak menggunakan tanda koma. Misalnya pada bilangan angka 10, dapat dilihat di sini 10 dibagi 1 sama dengan 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 10 dibagi 5 sama dengan 2, begitupun seterusnya. Karena tidak ada menggunakan tanda koma, maka 1, 2, dan 5 itu yang dikatakan sebagai faktor dari bilangan 10. Mengapa demikian? Karena 1, 2, dan 5 bisa dibagi sama rata dengan angka 10 dan tidak menggunakan koma pada hasilnya. Sebelumnya, teman-teman di sini pasti pernah mendengar kata FPB dan KPK. FPB merupakan faktor persekutuan terbesar dan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Namun, apa sebenarnya perbedaan dari FPB dan KPK ini? Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai FPB dan KPK. Teman-teman semua dapat melihat apa perbedaan dari FPB dan KPK dari contoh yang saya berikan nanti. Di sini diberikan contoh angka 8 dan 12. Nah, kita akan mencari FPB dari 8 dan 12. Tentunya pertama kita harus menentukan faktor dari 8 dan 12. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa faktor merupakan sesuatu bilangan yang bisa habis dibagi dengan 8 yang tidak menghasilkan koma. Kita contohkan, misalnya kita ambil angka 1. 8 bisa dibagi dengan 1 enggak? Bisa, tentunya hasilnya 8 dan tidak menghasilkan koma. Kita mulai dari angka 1. Apakah 8 bisa dibagi dengan 1? Tentunya bisa. 8 dibagi 1 hasilnya 8. Dan berarti 1 merupakan faktor dari angka 8. Selanjutnya 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Berarti 2 juga merupakan faktor dari angka 8. Selanjutnya angka 3. Apakah 8 bisa dibagi dengan 3? Tentu saja bisa, akan tetapi hasilnya akan menghasilkan koma. Namun pengertian faktor yaitu bilangan yang tidak menggunakan koma, sedangkan 3 itu hasilnya koma, jadi 3 bukan faktor dari angka 8. Selanjutnya angka 4. Apakah 8 bisa dibagi dengan 4? Tentu saja bisa, hasilnya 2. Berarti 4 juga merupakan faktor dari 8. Selanjutnya angka 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Berarti 8 juga termasuk faktor dari angka 8 itu sendiri. Kita akan mencari faktor dari 12. Angka-angka berapa saja yang termasuk ke dalam faktor 12?
12 dibagi 1 bisa nggak? Bisa, berarti 1 merupakan faktor dari 12. Selanjutnya 12 dibagi 2 bisa nggak? Hasilnya 6. Berarti 2 juga termasuk faktor dari 12. Begitu juga dengan angka 3, 4, 6, dan 12 yang masing-masing bisa dibagi dengan angka 12. Berarti angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 termasuk faktor dari angka 12. Selanjutnya, faktor persekutuan FP. Persekutuan artinya faktor-faktor yang ada di angka 8 dan di angka 12. Sekarang kita cek. Angka 1, di 8 ada angka 1 dan di 12 juga ada angka 1. Sekarang kita tandai. Selanjutnya angka 2. Pada 8 ada juga angka 2 dan 12 juga ada angka 2. Oke, kita tandai lagi. Selanjutnya itu angka 4. Angka 4 ada di 8 dan ada juga di angka 12. Selanjutnya B, terbesar, faktor persekutuan terbesar. Nah, kita lihat dari angka-angka yang ditandai tadi, angka 1, 2, dan 4. Angka mana yang paling besar? Berarti itulah FPB-nya. Angka 4 kan? Berarti FPB-nya sama dengan 4. Untuk KPK, kita ambil contoh dari angka yang sama yaitu 8 dan 12. Kelipatan. Yang pertama, kita harus mencari kelipatan dari masing-masing bilangan yaitu bilangan 8 dan 12. Untuk kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 12 meliputi 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan persekutuan. Sama seperti FPB tadi, kita akan melihat kelipatan yang ada pada 8 dan pada 12. Dapat dilihat bahwa kelipatan yang sama yaitu angka 24 dan 48. Dari angka 24 dan 48, kita cari angka terkecil yaitu angka 24. Maka KPK dari 8 dan 12 yaitu 24. Nah, dari penjelasan ini, pastinya teman-teman semua sudah paham kan apa perbedaan dari FPB dan KPK. Metode ini disebut dengan metode mengurai. Kita uraikan faktor-faktornya atau kelipatan-kelipatannya. Untuk FPB, kita menguraikan faktor persekutuan dan mencari angka terbesar. Sedangkan KPK, kita uraikan kelipatan-kelipatannya dan kita cari angka yang terkecil. Metode ini sangat enak dan sangat mudah. Akan tetapi, ketika menggunakan angka yang besar, maka metode ini menjadi repot atau sangat susah dalam mengalihkannya dan butuh waktu yang lama. Selain metode ini, ada metode lain yang bisa memudahkan kita untuk mencari KPK dan FPB, baik itu dengan angka kecil maupun angka besar. Metodenya yaitu pohon faktor. Ada suatu hal yang sangat penting berkaitan dengan pohon faktor ini, yaitu bilangan prima. Merupakan bilangan atau angka-angka yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dengan bilangan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam bilangan prima yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Sekarang kita ambil contoh untuk mencari FPB dan KPK. 16 dan 20. Kita mulai dari 16. Langkah pertama, kita akan membagi 16 ini dengan bilangan prima dari yang terkecil, yaitu 2 dan seterusnya. Dan akan berhenti jika sudah mendapatkan angka prima yang sudah tidak bisa dibagi lagi. 16 dibagi 2, 8, 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, 2 ini sudah merupakan bilangan prima yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya, angka 20.
20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5, dan 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima lainnya. Selanjutnya, 16 sama dengan, kita lihat 2-nya ada berapa angka 2? Ada 4, maka ditulis 2 pangkat 4. Kemudian 20 sama dengan, kita lihat ada berapa angka 2-nya? Ada 2, berarti ditulis 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya, untuk mencari FPB dan KPK, kita harus memahami kata kuncinya terlebih dahulu. Untuk FPB, itu perkalian faktor yang sama, pangkat terkecil. Sedangkan KPK, perkalian semua faktor, pangkat terbesar. Untuk mencari FPB-nya, kita lihat faktor yang sama, yaitu 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Selanjutnya, kita lihat pangkat terkecil. Tentu saja pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 2. Jadi FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Selanjutnya KPK. Untuk mencari KPK, kita kalikan semua faktor dengan pangkat terbesar, yaitu 2 dikali 5. Nah, 2 di sini kita lihat pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 4. Jadi KPK-nya 2 pangkat 4 dikali 5 sama dengan 80. Dengan demikian didapatkan bahwa FPB dari 16 dan 20 adalah 4 dan KPK-nya adalah 80. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.